Oke, di sini mungkin kan kalau kita tahu karena insentifnya ini sebenarnya untuk rumah-rumah yang di 2 miliar, yang di 5 miliar juga bisa, tapi kan tetap kenanya yang 2 miliarnya aja ya. Maka sebaiknya memang kita fokus ke properti yang mereka tuh lebih banyak jualannya tuh rumah di bawah 5 miliar. Jadi jangan yang terlalu mahal. Nah, aku disclaimer on dulu nih Mbak Sinta. Soalnya properti itu kalau di market kita itu ada 2. Yang pertama ada residensial, yang kedua ada industrial. Oke, nah, beda nih ya. Beda. Nanti Betul. cara analisanya juga beda. Nah, yang dimaksud sama Pak Jokowi adalah properti residensial gitu yang kita tinggalin. Betul. Nah, kalau Sobat Cuan lihat sendiri kan, mungkin tadi juga ada pertanyaan kan di awal dari Mbak Sinta. Sebenarnya kan kita kan masih banyak ketidakpastian, terus suku bunga juga mempengaruhi pergerakan harga saham pastinya. Jadi gimana sih kalau kita mau analisa based on technical ya, Sobat Cuan, ini adalah pergerakan harga saham dari SMRA dan juga JRPT. SMRA itu Summarecon, suka grogi ya kadang-kadang. Iya, suka grogi. JRPT itu adalah Bintaro ya, Sobat Cuan pasti tahu semua. Nah, kalau kita lihat di sini secara trennya ini ya, jangka menengah ke panjangnya ini cenderung namanya adalah trend sideways kalau secara teknikal. Jadi, harusnya Sobat Cuan bisa menentukan secara teknikal ini adalah area-area support atau area-area penting dari saham SMRA. Maka kalau Sobat Cuan memang suka saham SMRA setelah menganalisa fundamentalnya memang sebaiknya tunggu di area-area supportnya. Nah, berbeda nih sama JRPT nih. Mbak Sinta, kalau JRPT ini Bintaro cenderung harga sahamnya naik gitu ya. Agak beda, memang aku tadi sempat cek pergerakan harga JRPT sama emiten-emiten properti residensial lainnya itu pergerakan sahamnya agak beda. Dia itu tren lainnya uptrend sendiri, aku juga nggak tahu kenapa. Nah, biasanya kalau ada kayak gini, entah nanti mereka mau keluar berita karena aksi korporasi atau seperti apa gitu, makanya anomali. Jadi artinya memang pemirsa disclaimer on harus memperhatikan juga ya secara jeli ini mau borong mau belanja yang mana ya. Kalau tadi kita lihat memang mungkin kebijakan pemerintah ini bisa saja memberikan dorongan begitu ya kepada saham-saham di sektor properti tertentu. Tapi tadi seperti Ci Olive sampaikan, lihat dulu nih gitu ya saham-saham sektor properti yang bergeraknya di bidang apa nih. Ada industrial, ada yang residensial. Lalu lihat juga nih karakter dari pergerakan sahamnya seperti apa. Ada yang uptrend, ada yang sideways juga ya based on technical. Lihat juga nanti level supportnya ada di mana pemirsa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kagetan ya, ikut hype, ikut tren gitu. Nanti belinya tau-taunya di sini. Padahal pergerakan harganya jangka panjangnya sideways gitu. Nah, itu dia. Oke, dilanjutkan Ci Olive silakan. Nah, selanjutnya ini mungkin ke next slide dulu. Ini adalah CTRA dan juga BSDE. CTRA itu Ciputra ya, BSDE. Nah, di sini Sobat Cuan bisa lihat pergerakannya mirip kan sebenarnya sama SMRA. Dia cenderung sideways aja gitu. Yang anomali sendiri cuma JRPT. Jadi Sobat Cuan based on technical bisa nentuin aja, oh berarti harga belinya memang misalnya bisa di deket-deket nih. Kalau CTRA 1000, kalau di BSDE mungkin 900 sampai 1000. Jadi kalau harganya belum ke situ lebih baik wait and see dulu karena faktor globalnya bisa mempengaruhi fluktuasi marketnya gitu. Jadi lebih baik kita membelinya benar-benar nawar supaya resikonya juga makin kecil gitu. Itu based on technical. Nah, sekarang kalau kita ngomongin fundamental. Kalau aku lebih suka juga ngomongin fundamental ya, yang dimana kita harus lihat juga kelebihan dan kekurangan dari saham-saham properti itu sendiri. Karena kan setiap sektor itu biasanya punya karakternya sendiri-sendiri kan, Mbak Sinta? Ya, dan bahkan mungkin dari kinerja perusahaannya juga menentukan ya sebetulnya seperti apa nih, artinya kinerja perusahaannya apakah bekerja baik, tetap tumbuh positif begitu ya, sehingga ini juga akan mempengaruhi seberapa menarik sih saham-saham di sektor properti ini gitu. Tapi kalau dilihat ya, Ci Olive menyampaikan bahwa penting untuk utamanya nih melihat profil risiko diri kita sendiri ya. Terus yang kedua mungkin tujuan berinvestasinya untuk apa, terus juga time frame-nya akan seperti apa, lalu mempelajari mungkin karakter dari saham-sahamnya baik secara teknikal begitu, ada yang uptrend, ada yang sideways gitu ya. Jadi supaya kita juga nggak kagetan gitu ya, ngelihat oh ini karena baru ada kebijakan, oh mungkin ini sahamnya akan menarik, ternyata borongnya lagi tinggi harganya. Di resistance ya. Betul. Nah, tapi kalau menurut Ci Olive sendiri gitu ya, ini mungkin buat teman-teman atau Sobat Cuan nih, sebelum memulai belanja gitu ya, ini sebetulnya kalau untuk saat ini momen yang tepat untuk belanja atau wait and see dulu deh, ini kan kebijakannya juga belum lama nih sebetulnya gitu ya, jangan sampai nanti ternyata tadi Ci Olive sampaikan gitu, ternyata lagi ada di level resistennya gitu kan.
kaget ternyata nanti tiba-tiba harganya turun. Nah gimana saran dari Ciluis? Apa sih sebetulnya yang diperhatikan, ini perlu diperhatikan oleh kita? Oke, balik lagi tergantung sama valuasi dan juga pergerakan harga sahamnya gitu. Itu kenapa Sobat Cuan sebelum pilih nih emiten propertinya itu apa, harus tahu dulu karakteristik dari si sektor propertinya sendiri ya, terutama properti residensial. Misalnya nih, Sobat Cuan harus tahu dulu kira-kira kekurangan dari kita berinvestasi saham properti itu apa sih? Pertama, biasanya saham-saham properti residensial itu utangnya cenderung tinggi, debt to equity ratio-nya tinggi. Ya wajar ya, mereka kan butuh perputaran uang untuk bebasin lahan, bangun rumah dan lain-lain. Sobat Cuan suka nggak berinvestasi di perusahaan yang hutangnya tinggi? Balik lagi, tapi ini karena memang model bisnisnya kan demikian ya, Mbak Sinta gitu. Terus juga yang kedua, sangat sensitif terhadap suku bunga. Balik lagi karena supply dan demand gitu. Kalau consumer good kan kayaknya kalau suku bunga itu nggak gitu pengaruh ya. Yang penting kan daya beli kita gitu. Tapi kalau si properti ini sangat pengaruh sama suku bunga. Yang ketiga adalah emiten-emiten atau perusahaan properti residensial di IHSG itu pelit bagi dividen. Jadi dividennya itu kecil-kecil. Mbak Sinta. Jadi gitu ekspektasi dari investor sendiri akan seperti apa nih, apalagi terkait dengan dividen gitu ya. Kalau misalnya Sobat Cuan tipikal yang sukanya dapat dividen besar, ya kayaknya bukan kurang di sini cocok. mainnya ya. Iya, di sini bisa cari sektor lain yang biasanya kasih dividen misalnya lebih besar daripada bunga deposito. Tapi kelebihannya berinvestasi di saham properti apa? Kalau secara histori ya dulu biasanya itu spillover commodity boom. Jadi kalau kan kita kemarin sudah commodity boom nih. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang makin kaya, terus juga karyawan-karyawannya yang dapat bonus gede. Biasanya mereka lari ini tuh dibeliin properti sama otomotif. Tapi entah kenapa tahun 2023 ini meskipun revenue perusahaan banyak properti itu bagus-bagus ya, ada yang pertumbuhannya secara year on year itu puluhan persen gitu penjualannya. Tapi harga sahamnya belum kemana-mana. Karena apa? Karena memang market kita lagi kekeringan likuiditas gitu. Yang kedua, valuasinya itu udah cenderung wajar ya, karena harga sahamnya belum kemana-mana gitu. Tapi ngomongin saham-saham di sektor properti ini kan kebijakannya baru aja ya, baru beberapa minggu gitu. Artinya nanti mungkin perlu ada sosialisasi lebih lanjut lagi, mungkin pelaksanaannya dari tidak membayar PPN ini akan seperti apa ya. Dan kebijakan ini kan akan berlangsung selama 14 bulan. Betul. Ngomong-ngomong soal saham di sektor properti di tahun 2024. Geliatnya akan seperti apa sih sebetulnya? Artinya kalau berbicara sudah didorong nih ya dengan adanya kebijakan ini, apakah industri properti sendiri akan menarik? Nah tentunya kan jika industri properti ini akan menarik, sahamnya juga otomatis akan menarik juga. Kalau Ciluis melihatnya seperti apa nih proyeksinya? Kalau aku pribadi mengutip yang tadi Safira sudah sempat sampaikan ya di Speed Desk, ada beberapa ekonom yang beranggapan ini tuh jadi angin segar, bahkan bisa diproyeksikan bisa mendongkrak penjualan sebesar 20%. Bayangin kemarin aja sebenarnya sebelum Pak Jokowi ngeluarin insentif pajak ini untuk rumah 2 miliar, beberapa saham properti itu banyak yang revenue-nya dan juga laba bersihnya sudah bertumbuh loh. Apalagi ditambah insentif ini, kita harapkan jadi mereka nggak takut lagi meski suku bunganya tinggi, tetap aja nggak apa-apa ambil KPR gitu karena ada insentif ini. Cuma balik lagi, kita harus lihat saham per sahamnya, balik lagi belinya valuasi yang berapa, nanti di next slide aku akan ajarin cara pilih sahamnya. Oke, mungkin Ciluis boleh bahas nanti ya setelah ini ya. Artinya kalau dilihat tadi kan Ciluis ini memang akan terjadi peningkatan ya, peningkatan penjualan seiring dengan kemudahan dengan tidak membayar PPN. Tapi ngomongin soal DP di awal gitu ya, atau mungkin kredit ke depannya sebetulnya kalau bicara mengenai kredit perbankan saat ini masih oke nggak sih Ciluis gitu? Artinya jangan sampai dengan diberikan kemudahan PPN macet nih tiba-tiba gitu kan. Menurut Ciluis sendiri pandangannya seperti apa? Kalau sekarang di angka 6% mungkin kalau baru mau ambil masih bisa ya nego-nego, soalnya ini kan baru banget nih berlakukannya kenaikan suku bunganya. Tapi yang ditakutkan macet adalah mereka-mereka yang udah berjalan KPR-nya dan masuk floating. Karena kan kalau floating itu kan nggak ada batas atasnya ya. Kayak tahun ini misalnya udah naik 12%, betul, nggak tahu mau naik kemana. Jadi sebenarnya yang ditakutkan kredit macetnya itu adalah memang mereka-mereka yang sudah KPR. Tapi kalau Sobat Cuan baru mau ambil KPR, aku rasa masih bisa lah dinego-nego ke banknya, kan tinggal bandingin satu sama lain. Masih bisa nego-nego ya, diatur ya akan seperti apa pembayarannya, lalu juga mungkin bunganya seperti apa gitu ya. Nah Ciluis, memilih saham-saham di sektor properti gitu ya, ini pasti mungkin banyak juga investor yang sekarang lagi galau nih ya. Wah nih mana nih akan menarik gitu. Nah kalau Ciluis mungkin boleh kasih saran seperti apa sih cara memilihnya nih biar nggak salah jalan ya. Oke.
Yang paling pertama nih ya, kan kalau kita taunya biasanya kalau masih pemula banget, oh ya udahlah lihat aja berapa laba bersihnya, berapa revenue-nya, berapa debt to equity ratio-nya. Tapi balik lagi setiap sektor itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah untuk sektor properti yang kita ngomonginnya ada residensial, Sobat Cuan tuh sebenarnya harus paling tidak tahulah 5 poin ini. Karena ini yang akan mempengaruhi kira-kira kinerja perusahaan ke depannya. Yang paling pertama adalah di dalam laporan keuangan ada yang namanya persediaan. Kenapa Sobat Cuan harus tahu? Karena ini adalah nominal di mana kita bisa tahu bangunan dan tanah yang siap dijual sama developer. Gitu, seberapa besar, ya kan? Yang kedua adalah tanah pengembangan atau biasa disebut land bank. Pasti udah nggak asing kan? Kan ibarat gini, kita kalau milih perusahaan nih perusahaan developer yang kita mau investasiin, kalau dia land banknya udah nggak banyak, nanti berapa tahun ke depan dia mau jual apa? Kalau kita, apalagi kalau kita mau investasinya yang jangka panjang kita gitu harus jelas dulu nih. Betul, land banknya masih ada berapa? Oh mereka ada akuisisi tanah lagi nggak gitu kan? Misalnya kayak sekarang lagi rame IKN, mereka ada nggak nih land bank di IKN gitu kan? Yang ketiga adalah properti investasi. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, untuk sektor properti residensial sendiri itu sebenarnya pendapatannya nggak hanya dari penjualan rumah atau tanah, tapi juga dari misalnya mall. Kan ada tuh kayak Pakuwon. Mereka kan justru sewa-sewa mallnya itu lebih banyak revenue-nya dibanding penjualan kondominiumnya gitu. Nah selanjutnya adalah utang uang muka ini biasanya. Ini yang paling penting nih buat investor tahu ya, jangan terjebak oleh uang muka yang menarik gitu ya, tahu-tahu bingung nanti di kemudian hari. Iya, betul. Nah ini utang uang muka ini biasa disebut marketing sales. Kenapa harus tahu? Ini biasanya adanya di bagian liabilitas ya neraca, karena kita bisa memproyeksikan pendapatan perusahaan nantinya. Gitu. Jadi kalau utang uang mukanya bertumbuh, kan biasa developer gitu, mereka bangun rumah, jual gambar, kita bayar DP dulu. Tapi kan DP kita itu nanti dipakai pembangunan kan sama mereka. Itu tidak akan dicatatkan menjadi pendapatan di laporan keuangan sampai nanti serah terima. Nah itu dicatat tuh ya, buat yang mau mulai gitu ya belanja saham-saham atau mungkin mau belanja rumah gitu, itu mungkin juga perlu dijadikan pertimbangan bahwa artinya seberapa sehat artinya perusahaan developer gitu ya, ini juga menentukan. Jadi ukurannya bukan dari seberapa banyak DP yang udah mereka terima ya. Iya. Oke, lanjut kalau misalnya nanti biasanya rumahnya udah lunas atau misalnya udah serah terima, baru si marketing sales akan masuk ke pendapatan. Jadi sebelum pendapatan terjadi biasanya kita udah bisa proyeksiin dulu dari utang uang mukanya. Oh tiba-tiba misalnya di tahun ini kinerjanya utang uang mukanya naik signifikan. Berarti bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi pendapatannya akan meningkat signifikan. Itu kalau dari sisi laporan keuangan. Mungkin ini dari terlalu kecil ya. Ini perbandingan relative valuation Mbak Sinta. Jadi balik lagi namanya kita memilih saham, pasti kita cari perusahaan yang bagus tapi valuasinya masih wajar, yaitu dengan cara membandingkan saham satu di sebuah industri dengan saham lainnya ya. Contohnya kayak gini lah, biasanya kan kalau sektor properti itu biasanya kita kalau residensial sebenarnya valuasinya pakai yang namanya RNAV ya. Cuma itu kan perhitungannya terlalu sulit. Jadi, rumit ya terlalu rumit banget. Bagi yang tidak mau jeli, nggak mau repot. Betul. Iya, jadi kayak repot deh gitu ya. Iya repot deh, bisa pakai PBV aja kok. Caranya gimana? Cuma bandingin aja PBV industrinya sekarang berapa. Oh industrinya 0,92. Ternyata si BSDM misalnya PBV-nya 0,9. Kan artinya makin kecil PBV berarti makin murah gitu aja sih. Oke, nah tapi kalau dilihat dari sini ya, sebetulnya langkah apa sih yang mungkin lebih mudah ya selain tadi PBV, mungkin cara-cara lain apalagi sih yang artinya bisa memudahkan investor untuk bisa melihat bahwa artinya kita lihat gini deh Ciluis, kita pasti sudah mengenali ya profil risiko kita gitu ya, tapi mungkin ada yang gayanya mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, apalagi sih sebetulnya artinya faktor-faktor yang juga terus harus diperhatikan begitu oleh para investor. Kalau menurutku kalau jangka pendek memang nggak apa-apa pikirin makro dan juga teknikal gitu ya, teknikal analisisnya. Jadi kayak misalnya kalau kira-kira sahamnya secara teknikal kurang bagus gitu atau dia downtrend, lebih baik nggak usah dibeli kalau fokusnya jangka pendek ya sampai jangka menengah. Tapi kalau fokusnya jangka panjang, harga saham makin turun, fundamentalnya bagus, tentu makin bagus dong. Artinya kita dapat sahamnya lebih murah, itu aja sih. Jadi kalau jangka panjang fokusnya sama fundamental, jangka pendek fokusnya sama teknikal.